Halo warga sipil sekalian, langsung aja sebagai putra Andalas yang lahir, besar, tumbuh, dan berkembang di Pulau Sumatera. Melihat keadaan seperti ini, jelas apa yang gue rasain itu sangat-sangat menyayat hati gitu. Pulau tempat gue dilahirkan ini kan sedang mengalami bencana yang hebat ya. Tepatnya di 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang mana jumlah korbannya itu udah nggak main-main lagi teman-teman. Ada ratusan ribu orang terdampak. Sampai terakhir gue cek itu ada 164 orang meninggal dan angka ini akan terus bertambah gitu. Banyak orang yang kehilangan rumahnya, kehilangan harta bendanya, kehilangan hal yang berharga buat dirinya, kehilangan temannya, kehilangan saudaranya, kehilangan ibu bapaknya, dan bahkan kehilangan kehidupannya. Air bersih, listrik itu jadi barang yang mewah dan mahal sekali. Masih banyak wilayah yang terisolasi, banyak infrastruktur yang ambruk, banyak fasilitas umum yang hancur, dan ya kehidupan tidak sama lagi buat mereka saat bantuannya Bapak Ibu, perumahan di depan mata uli udah tertimbun, ada puluhan ini manusia ini yang tertimbun ini. Dan di DokuVlog kali ini gue akan membahas identifikasi problemnya, solusi yang bisa diambil oleh pemerintah, penyebabnya, serta alasan kenapa situasi ini, bencana ini statusnya harus dinaikkan menjadi bencana nasional. Ini bukan tentang aku, ini tentang kamu. Ini tentang kamu. Oke, buat yang belum tahu, saat ini di Pulau Sumatera, tepatnya di 3 provinsi yang gue sebut tadi ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, itu terjadi banjir bandang, air bah, serta tanah longsor, yang mana menelan korban jiwa yang tadi gue sebutin. Ya, selama ini gue melakukan riset, observasi, mengumpulkan data dan informasi, dan gue sebarkan melalui internet, sehingga teman-teman dapat perkembangan yang paling faktualnya, dan sekarang gue buat videonya gitu. Tadi kan gue udah bilang 3 provinsi ya, dan kalau kita lihat lebih spesifik, itu ada 42 kota dan kabupaten yang terdampak, dan beberapa itu sangat parah sekali. Yang perlu kita pahami saat ini adalah Pulau Sumatera, khususnya di 3 provinsi tadi, dan sedang mengalami keadaan cuaca yang sangat ekstrim, sangat-sangat ekstrim, dan penyebabnya jelas, yaitu siklon tropikal atau cyclone tropical. Apa itu cyclone tropical? Cyclone tropical itu adalah fenomena alam di atmosfer yang mana awan itu membentuk pola spiral yang kenceng gitu teman-teman. Tapi di tengahnya tekanan udaranya sangat rendah. Jadi semakin muter sehingga ini mengkomunalkan atau mengumpulkan awan-awan dan memperkuat pembentukannya sehingga curah hujan itu jadi naik secara pesat. Nah, satu silikon tropikal aja itu bisa sangat berdampak. Dan yang terjadi di Sumatera ini ada 2 silikon tropikal yang muncul gitu dan lewat di Pulau Sumatera. Siklon tropis Anyar, kedua siklon tropis Koto. Siklon tropis Anyar ini ada di Selat Malaka dan yang Koto ini ada di Laut Hulu. Dan inilah yang membuat Aceh, Sumut, dan Sumbar itu terkena dampak secara bersamaan. Benang merahnya di sini teman-teman. Karena dari situ curah hujan itu turun sangat kencang sekali, sangat tinggi sekali. Dan bahkan tercatat melalui data BMKG ya, kalau nggak salah dari sumber yang gue lihat itu bisa mencapai 800 mm per hari. Dan itu tinggi banget, di atas 300 saja itu udah tinggi sekali. Lu bayangin ini terjadi berhari-hari, nggak ada jeda, terus-menerus. Makanya kehancurannya bisa segitu besarnya. Sri Lanka, Myanmar, Thailand, dan bahkan Malaysia juga mengalami hal yang sama. Nah, seharusnya walaupun dampaknya pasti ada, dengan kondisi geografi yang kita punya, dengan pepohonan dan hutan yang kita punya, dampak destruktifnya semestinya tidak sebesar ini teman-teman. Tapi apa yang gue sebut sebagai kita punya tadi, sekarang sudah tidak ada. Tidak ada karena deforestrisasi, karena pembukaan lahan dan illegal logging yang sangat marak dan bahkan dinormalkan. Terjadi aja begitu gitu. Dan kayak kalau lu ke daerah-daerah gitu, lu bisa ngeliat tuh pohon-pohon ditebang gitu aja dan sedang gitu. Karena regulasi tidak dijalankan dengan tegas, karena ada banyak praktek-praktek penyimpangan, karena begitu serakahnya manusia hingga jutaan orang menjadi korban. Nah, bukan cuma soal ekosistem yang rusak teman-teman, ada juga satu lagi salah tata ruang gitu loh. Beberapa daerah di 3 provinsi itu
pemerintah yang berwenang itu sepertinya tidak mengindahkan berbagai kajian akademis yang sudah memperingatkan beberapa pemukiman yang punya resiko bahaya yang sangat tinggi. Ya, mungkin tidak ditanggapi serius karena belum terjadi, dan ketika itu terjadi, terlambat gitu. Dan korban-korban berjatuhan. Dan inilah kenapa yang namanya government, regulator, policy maker itu benar-benar harus berbasis data empirik gitu loh. Berbasis saintifik. Jangan tidak didengarkan karena bisa berdampak sangat fatal, dan inilah bukti nyatanya. Jadi ini 3 kombinasi teman-teman. Pertama emang kondisi cuaca yang ekstrim, kedua karena kerusakan ekosistem, ketiga karena masalah tata ruang, dan jelas harus diperbaiki. Ya, diperbaikinya itu ya mungkin teman-teman udah sadar lah, nggak betul rocket science untuk tahu ya di jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek ya bantuan secara optimal, karena kalau tidak dibantu secara optimal, mereka berpacu pada waktu nih, bisa aja meninggal begitu saja gitu loh, tanpa sempat ditolong, bisa aja celaka begitu saja tanpa sempat ditolong, karena mereka dalam mode survival sekarang gitu. Nah, seperti yang kita lihat, beberapa korban, beberapa masyarakat itu merasa penanganannya lambat sekali, dan inilah yang harusnya jadi prioritas utama negara ini, selain urusan-urusan lain. Nah, kedua ya jangka menengah kita bisa lihat tuh, kayak gimana kita identifikasi problemnya. Bisa nggak kita ngasih insentif fiskal ke wilayah-wilayah yang mempertahankan lingkungannya dengan baik? Bisakah kita melihat masalah-masalah sebenarnya, menanam ulang pohon lagi, melarang deforestisasi gitu loh. Dalam jangka panjang, kita nggak perlu kehilangan potensi ekonomi dengan mengorbankan lingkungan yang ada. Nah, semua kerusakan ini kan udah nggak bisa dibantah lagi ya teman-teman. Bukti nyatanya tuh udah ada gitu. Lu udah bisa lihat di video-video yang mana dalam banjir bandang itu ada kayu gelonggongan gede gitu loh. Bekas penebangan liar kan. Dan ini dampaknya juga sangat destruktif ketika itu hanyut. Karena ini sangat menghancurkan yang mereka lewati gitu. Dan pemulihannya juga akan semakin berat. Dan seharusnya jadi tamparan dan teguran keras buat pemerintah ya, baik di pusat maupun daerah. Agar menjauhi yang namanya inkompetensi gitu. Nggak perlu baik lah. Kompeten aja gitu. Dan itu sudah cukup membantu sebenarnya. Nah, berbagai situasi seperti ini, apakah status bencana nasional harus diterapkan oleh pemerintah pusat? Nah, jawabannya, kalau menurut opini gue pribadi, ya harus. Dan itu adalah pilihan yang masuk akal. Kenapa demikian? Karena ini lebih dari sekedar penanggulangan bencana, Bapak Ibu semua. Ada kemarahan, ada rasa ketidakadilan yang terpelihara secara sengaja maupun tidak berpuluh-puluh tahun oleh masyarakat-masyarakat yang besar hidup, mencari makan, berkeluarga, dan meninggal di Pulau Sumatera. Teman-teman mungkin coba observasi ya, di berbagai konten yang ngebahas soal bencana alam ini, banyak sekali orang-orang Sumatera yang komen, Sumatera itu masih Indonesia nggak sih? Gitu. Indonesia nggak cuma Jawa dan lain sebagainya. Karena mungkin orang yang tidak pernah lahir, besar, dan tumbuh di daerah luar non-Jawa tidak pernah mengalami perasaan ketidakadilan seperti itu. Dan suka atau tidak, setuju atau tidak teman-teman, perasaan itu ada. Gue bisa confirm karena gue orang Sumatera tulen. Kita melihat bagaimana disparitas itu nyata, bagaimana akses pendidikan itu sulit, transportasi sulit, fasilitas umum sulit. Sementara kita lihat di Jawa orang hidup dengan segala gemerlap dan kelengkapan. Kenapa gue harus ngomong kayak gitu? Karena perasaan itu, dan di sini Presiden kita Pak Prabowo Subianto harus melihat struktur sosialnya secara jelas, Bapak. Masalah penetapan status bencana nasional ini atau tidak. Karena di kondisi yang sulit, perasaan marah, kesal, ketidakadilan, merasa dikucilkan, itu jadi semakin besar. Dan itulah yang menjadi penyebab kenapa masyarakat di Pulau Sumatera sangat mendesak Pak Prabowo untuk mengambil atau melakukan tindakan dengan menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Karena kita tahu ketika itu ditetapkan jadi bencana nasional, maka penanganannya sebetulnya di pemerintah pusat dengan kemampuan fleksibilitas dan kewenangan yang jauh lebih besar. Sehingga tindakan cepat bisa dilakukan. Walaupun itu punya cost-nya juga ya teman-teman, menetapkan satu bencana itu jadi bencana nasional, itu punya PR yang harus diselesaikan. Salah satunya shock di ruang fiskal kita, kedua budget shifting, ketiga program prioritas ini semua kan harus berubah karena bencana nasional tadi. Dan mungkin itu yang jadi pertimbangan pemerintah. Tapi di sini gue mau ngomong nih ke Pak Presiden nih, kalau dengan sebuah keajaiban bisa nonton video ini ya, itu nggak sebanding Pak. Urgensi keselamatan masyarakat ini jauh lebih dibutuhkan ketimbang problem-problem yang mungkin tidak akan pernah ada itu gitu loh. Mungkin pemerintah
khawatir kalau trust publik atau trust market akan berkurang atau investor jadi kabur. Enggak. Justru di tahun 2025 ini dari pola yang kita lihat di seluruh dunia ketika pemerintah bisa merepresentasikan bahwa mereka government yang bisa merespon semua kebutuhan dan kritik masyarakat dengan cepat, investor malah percaya gitu. Investor akan selalu percaya dengan pemerintah yang dicintai rakyatnya dan dipercaya rakyatnya. Karena stabilitas itu hal yang mahal buat mereka ya kan. Harusnya tidak berat buat Pak Presiden untuk mengambil keputusan yang tepat gitu. Kan jika pemerintah kita sekarang tetap tidak menerapkan status ini sebagai bencana nasional, tapi melakukan penanganan penuh melalui gitu ya. Akhirnya situasinya terkendali, membaik, kan, kembali seperti semula dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang perlu dicatat dan diingat. Jikapun hal itu terjadi, maka nggak ada yang benar-benar pulih. Kenapa demikian? Karena kebencian, rasa dendam, amarah, ketidakadilan tadi itu bukannya berkurang, malah mungkin memuncak. Dampaknya itu akan sangat besar sekali buat kesatuan Republik ini. Pikirkan matang-matang nih sama elit politik kita, termasuk pimpinan tertinggi kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena ketika rasa ketidakadilan semakin membesar, itu akan melahirkan rasa kebencian. Rasa kebencian melahirkan rasa dendam. Rasa dendam bisa saja jadi bom waktu yang menghancurkan negara ini walaupun pemerintah sudah berusaha sebaik mungkin. Makanya gue bilang, urusan status bencana nasional ini itu lebih dari sekedar penanganan bencana, tapi sebuah sikap atau sebuah simbol dari kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang selama ini merasa dipinggirkan. Ya, masyarakat yang lahir dan besar dan tinggal di luar Jawa ini. Karena dengan status ini mereka akan merasa nyawa mereka dipedulikan, hidup mereka dipikirkan, dan tidak terus dianaktirikan. Yang mana kalau kita lihat nih baik aturannya, apa yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar itu sudah di atas threshold semua. Daerah yang terdampak lebih dari satu provinsi. Udah ada banyak daerah yang terisolasi, infrastruktur sudah tidak bisa bekerja, sudah tidak bisa optimal, akses terputus, dan kondisi sosial ekonomi itu akan berpengaruh sekali. Karena salah jika kita melihat after effect-nya cuma di 3 provinsi ini. Sekarang udah mulai terjadi berbagai kelangkaan BBM di daerah-daerah sekitar Pulau Sumatera yang katakan tidak terdampak lah gitu. Secara bencana ya atau secara air bah. Tapi ya BBM mulai naik, pengecer mulai naik, dan bahan pokok juga mulai naik. Karena ada beberapa kerusakan dalam supply chain, ya ekonomi dasar. Dan itulah yang terjadi sekarang gitu. Balik lagi soal bencana nasional dan status bencana nasional ini, yang bisa gue bilang kepada Bapak Presiden adalah jika Pak Presiden berani mengambil tindakan ini, yang terjadi justru pengaruh, karisma, kecintaan dan kepercayaan rakyat kepada Bapak akan semakin tinggi. Karena Bapak tidak cuma berupaya untuk menuntaskan masalah dampak dari bencana alam, tapi Bapak juga sudah berkontribusi dalam meredakan kemarahan, kebencian yang bertahun-tahun tertanam di rakyatnya. Karena balik lagi, Sumatera juga merupakan bagian dari Indonesia yang harus dilindungi, dijaga, dan diberikan kesempatan untuk berkembang. Sebab ketika status ini muncul, maka prasangka yang menganggap bahwa orang-orang di luar pulau Jawa bukan merupakan prioritas yang bisa dibiarkan menderita kehilangan atau meninggal begitu saja, itu bisa sedikit demi sedikit mereda. Bapak dikelilingi orang pintar yang tahulah cara bekerjanya seperti apa, sehingga dampaknya tidak begitu besar untuk ketahanan fiskal kita. Cuma masyarakat bisa tertangani dengan baik, bencana bisa tertangani dengan baik, dan kemarahan tadi bisa terkendali dengan baik. Oke, itu aja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.